Halo sobat, ketemu lagi dengan saya ya. Ini saya tuh mau bahas nih, apa sih alasannya kenapa Ratu Adil digambar-gambarkan seperti Betara Krishna. Dan lalu kalau dipikir-pikir ya, kalau di dalam kisah-kisah cerita-cerita sebelumnya tentang Pramadabharata ya, kenapa sih Krishna itu tidak pernah bawa senjata? Kenapa Krishna selalu tangan kosong? Padahal dia seorang kesatria, dia seorang raja, tapi kenapa dia selalu tangan kosong? Kenapa dia beda dengan raja-raja lainnya? Kenapa dia beda dengan satria-satria lainnya? Kenapa dia tangan kosong, tidak bawa senjata, bahkan berkelahi tanpa senjata? Terkadang kalau dia berkelahi, dia lari. Dia membunuh musuh tanpa kekuatannya, tanpa mengeluarkan kemampuannya. Dia bunuh musuh dengan perantara yang lain. Kok bisa ya? Krishna itu orang model apa sih? Krishna itu orangnya gimana sih? Kok bisa ya? Dijak padu, dijak berkelahi, diajak bertarung, dia lari. Tetapi musuhnya akan dibunuh dengan perantara orang lain. Kok bisa? Kok dia bisa tahu cara seperti itu loh? Gimana ya? Dan kenapa ketika Krishna diberi senjata, kenapa kekuatan senjata yang akan dipakai Krishna itu kekuatannya jauh lebih besar daripada kekuatan senjata-senjata yang dipegang orang lain? Bahkan senjata kosong yang digunakan Krishna bisa memiliki kekuatan dahsyat, senjata kosong ya. Tetapi ketika senjata itu digunakan orang lain, menjadi senjata kosong. Kok bisa? Siapa sejatinya Krishna? Mari kita bahas. Krishna itu merupakan salah seorang tokoh yang memang ternama. Dan Krishna itu memang selalu tangan kosong. Dia tidak butuh senjata, dia tidak butuh kekuatan, tidak butuh ilmu. Dia bisa membunuh musuh-musuhnya kapan saja, di mana saja. Bahkan tanpa senjata, tanpa kekuatan, dengan tangan kosong pun dia bisa membunuh musuhnya kalau dia mau. Dia bisa membuat musuhnya sujud di hadapannya tanpa perlawanan. Bahkan dia bisa membuat musuh-musuhnya bertekuk lutut di hadapannya tanpa perlawanan. Semua senjata yang ada tidak bisa melukai Krishna tanpa izin Krishna. Semua ilmu yang diserangkan tidak bisa menyentuh Krishna tanpa izin Krishna. Semua kekuatan yang dilemparkan ke Krishna tidak bisa menyentuh Krishna tanpa izin Krishna. Karena Krishna itu digadang-gadang menjadi jelmaan Sang Hyang Betara Wisnu, di mana Sang Hyang Betara Wisnu itu dijuluki sebagai Sang Maha Kuasa. Sebelum semuanya ada, yang ada itu hanya Sang Hyang Betara Wisnu. Sang Hyang Betara Wisnu menciptakan seluruh alam semesta jagat raya ini menggunakan kekuatan pikiran. Bukan kekuatan pikiran ya, menggunakan pikirannya, menggunakan pikiran dia. Dia ciptakan seluruh alam semesta ini. Bintang itu diciptakannya seperti apa, akan menjadi seperti apa. Lalu juga matahari akan menjadi seperti apa gitu ya. Semuanya itu diciptakan oleh Sang Hyang Betara Wisnu melalui pikiran. Di mana Krishna yang menciptakan semua kekuatan. Sang Hyang Betara Wisnu itu yang menciptakan semua kekuatan, semua pusaka, semua ilmu yang menciptakan Sang Hyang Betara Wisnu. Di mana Krishna sendiri tidak butuh ilmu, tidak butuh kekuatan, tidak butuh senjata. Dan ini menjadi hal yang luar biasa, di mana Krishna sendiri memiliki kemampuan untuk mengetahui takdir. Kenapa di dalam cerita-cerita yang ada Krishna tidak akan mati? Krishna akan kalah, mati. Tapi kenapa tidak ditemukan jasadnya?
tidak diketahui keberadaannya. Itu karena sebenarnya Krishna tidak bisa mati. Krishna itu sebenarnya bukan manusia, dia tidak bisa mati. Dia tidak akan bisa mati karena dia bukan manusia. Dimana Krishna tidak butuh senjata, tidak butuh pusaka. Sekalipun Krishna dipermalukan, dirantai tubuhnya, diikat rantai tangannya, ujung-ujungnya apa? Yang mengikat dia bisa dibuat gila, bisa dibuat frustasi sama Krishna. Padahal Krishna tidak menggunakan senjata apa-apa. Karena apa? Semua kehidupan ada di dalam kendali Krishna. Kenapa Krishna selalu tenang, selalu slow? Apapun masalah yang dihadapi dia tenang. Karena apa? Semua kendali ada pada dia. Kalau dia mau, dia bisa menghancurkan dunia ini. Dia bisa mengakhiri cerita dunia ini. Dia bisa menghancurkan semuanya. Bahkan dia mampu menghancurkan alam gaib. Alam gaib pun bisa dihancurkan. Karena apa? Dia yang mengendalikan. Dia yang menciptakan. Dia yang menjaga. Dia yang merawat. Dia yang mengendalikan. Dia mampu menghancurkan. Sehingga Krishna selalu tenang dan selalu mengikuti alur cerita. Oh, ceritanya mau seperti apa dia ikuti. Wah, walaupun nanti dia juga menghadapi hinaan, dia dihina, dia dicaci maki, dia diinjak-injak pun, pada akhirnya toh semua penghinanya juga mati. Semua yang menghina dia nanti akan mati di medan perang. Ada yang mati kepalanya dipenggal, putus dari tubuhnya. Ada yang mati dadanya dirobek. Ada yang mati tertusuk berkali-kali. Ada yang mati tubuhnya dipisau atau terkena pedang berkali-kali. Ada yang mati tangannya diputus. Ada yang mati dengan terlentang seluruh tubuhnya terkena anak panah. Ada yang mati dengan penyesalan, bahkan ada yang mati pahanya patah gitu ya. Ada yang mati pahanya itu sampai patah gitu. Ini kan sungguh-sungguh luar biasa loh ya. Beraneka ragam kematian akan diterima oleh para penghina Krishna. Ya, karena Krishna itu sendiri sebenarnya yang mengatur alur cerita. Bukan Krishnanya, tapi Sukma sejati Krishna itu yang mengatur alur cerita. Dan Sukma sejati Krishna selalu melindungi Krishna. Dan Krishna mengetahui semua alur cerita yang harus dia hadapi. Itu betapa luar biasanya sosok Krishna ya. Itulah kesan video kali ini. Kenapa Krishna tidak memegang senjata atau kekuatan sama sekali. Karena dia yang mempunyai kekuatan dan senjata. Dia tidak butuh semua itu. Dialah jelmaan dari Sang Maha Kuasa secara pandangan kehinduan atau kejawaan. Ya, tetapi kita itu semua kan orang beragama. Ya, kita yakini agama kita masing-masing ya. Tetap fokus menjalankan agama masing-masing dan selamat menjalankan ibadah puasa karena sebentar lagi puasa. Itulah kelasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.